tansah mituhu muga Gusti nuntun lakumu. Nah, jadi kalau menggunakan analogi laporan keuangan atau laporan tutup buku akhir tahun yang biasanya di bulan Desember tersebut, itu mesti ada yang namanya laba ditahan. Nah, laba ditahan itu fungsinya adalah untuk membiayai modal kerja selama beberapa bulan di tahun berikutnya. Kan itu. Nah, pada umumnya rata-rata laba ditahan itu hanya 3-6 bulan. Kebanyakan 3 bulan. Laba ditahan 3 bulan. Artinya apa? Membiayai modal kerja selama 3 bulan di awal tahun, Januari, Februari, Maret. Kan gitu. Hanya perusahaan-perusahaan yang memang istilah kata memiliki kemampuan lebih itu tambah 3 bulan lagi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kan gitu. Tapi jarang yang lebih dari 6 bulan. Jarang yang lebih dari 6 bulan mereka bisa nahan. Karena apa? Kalau laba ditahan untuk berjalan modal kerja selama setahun, itu namanya orang nyambut gawe, Mas. Tapi ya selama setahun harus dimodali terus, itu jenenge orang nyambut gawe. Makanya challenge-nya atau tantangannya adalah hanya dikasih 3 bulan supaya 9 bulan yang lainnya itu berputar dari 3 bulan itu tadi. Ini kalkulasi sederhananya pakai analogi laporan keuangan tadi. Nah, artinya apa, Mas? Hari ini sudah bulan ke-8. Itu. Sedangkan cash flow, itu penjualan, sales, omset, itu masih jauh dari yang diharapkan. Artinya, mau tidak mau ini banyak yang tumbang. Mau tidak mau. Andaikan pun Mas, tidak tumbang, itu mesti menggunakan cara-cara lain yang tidak normal atau tidak umum. Kalau menggunakan cara biasa, jelas tidak bisa. Salah satu cara lainnya adalah disuntikkannya aset dari pemilik tersebut. Artinya kan sebenarnya harta perusahaan dan harta pribadi kan sebenarnya terpisah. Tetapi kalau hari ini sudah nggak bisa misah-misah kayak gitu. Bisa jadi harus jual mobil, bisa jadi harus jual tanah, jual properti dan begitu seterusnya untuk membiayai bisnis itu sendiri. Gitu. Nah itu hari ini makanya pernah saya lihat itu di Solo khususnya ada beberapa titik itu pernah saya lihat itu Alphard itu ditulis dijual murah. Diparkir di pinggir jalan, Mas. Itu. Nah itu fenomena-fenomena yang cukup biasa. Akan sering kita jumpai nanti walaupun malu-malu kucing tetapi hal itu nyata adanya. Bahkan di salah satu komunitas itu pernah saya diajak saweran. Itu hanya untuk nyawerin begini, ada seorang pengusaha yang relatif besar sebenarnya di komunitas tersebut. Kalau asetnya ini dijual, itu mungkin senilai 60-an miliar. Tapi dia datang ke komunitas mau hutang 700 ribu, Pak. Hanya untuk beli beras, Pak. Hanya untuk beli beras dia hutang 700 ribu. Dan dihutangi. Dan akhirnya ya malah kita saweran untuk bukan hutang, tetapi udah ini beras untuk setahun untuk anak istrimu hidup. Itu nggak usah harus hutang-hutangan. Artinya apa? Ya itulah tadi yang kami sampaikan bahwa kalau dunia bisnis ya memang begitu kondisinya. Apalagi karyawannya banyak, udahlah. Hari ini tuh kalau yang perusahaan karyawannya banyak, apalagi ribuan, apalagi puluhan atau ratusan ribu, udah. Ini hari ini memang berat-beratnya, tetapi mungkin bisa jadi itu juga bagian dari keseimbangan. Keseimbangan artinya sudah cukup lama mengumpulkan, ya ini sudah saatnya untuk mengembalikan atau menseimbangkan itu tadi. Atau kalau memang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembalikan itu, ya mau tidak mau harus berganti kan gitu. Ya kan ya harus ganti, Mas. Kalau enggak gitu ya kapan yang tunas-tunas kecil ini akan menjadi pohon yang tinggi, yang besar yang tadi itu tadi. Nah sehingga ini sebenarnya kesempatan buat kita-kita yang tunas-tunas tersebut itu untuk menggantikan menjadi pohon yang tinggi, yang besar tadi. Tetapi kuncinya seperti yang disampaikan oleh Pak Munir tadi bahwa kuncinya istiqomah. Ini semua ini lagi diuji istiqomahnya. Yang besar itu istiqomah
asal jalannya benar, dia tetap akan selamat, mungkin dia habis-habisan. Mungkin dia habis-habisan, tetapi sehabis-habisnya orang yang bermental entrepreneur itu, dia akan bisa tumbuh lagi nantinya. Ya mirip kayak Jati. Walaupun habis semuanya, tinggal dia seolah-olah kayak kering kerontang kayak gitu. Tetapi ketika nanti musim semi lagi, ya dia akan tumbuh daun-daunnya lagi, dia akan membesar lagi dan begitu seterusnya. Nah tergantung istiqomah apa tidak, dan juga tahu ilmunya atau tidak. Karena kalau salah ilmu, misalkan kalau menurut kami, salah ilmu itu adalah dalam kondisi yang seperti ini diselesaikan dengan cara hutang. Itu salah. Itu jelas semakin tersesat hidupnya. Dalam konteks entrepreneur, Mas. Jadi menyelesaikan kesulitan cash flow, menyelesaikan turunnya anjloknya atau bahkan nol omset atau sales, diselesaikan dengan cara menambahi hutang, itu jalan sesat menurut kami. Itu karena itu hanya akan mempercepat pembunuhan itu. Nanti ketika jalan lagi, itulah barulah merasakan bagaimana bahwa hutang itu ya tetap harus diangsur atau harus dibayar. Nah sehingga itu salah satu yang kami sebut sebagai jalan sesat. Jangan diselesaikan dengan hutang. Dan banyak yang hutang-hutang itu. Jangankan kok banyak, Mas, malah ditawari. Itu ditawari, dikasih, difasilitasi hari ini. Nah, dan ini kalau sedikit nyinggung teori konspirasi, Pak, ya memang ini biar tunasnya nggak jadi tumbuh. Gitu. Biar tunasnya nggak jadi tumbuh itu tadi, ya malah Rabu itu oke. Rabu itu oke, memang biar nggak tumbuhnya, sehingga harus alamiah. Ya memang berat, memang ya kalau kayak film lah, Mas, bahwa berjualan, berdagang, entrepreneur, berbisnis itu sulit atau susah, biar aku aja. Kayak gitu. Itu kan gitu. Jadi memang bukan hal yang mudah, tetapi kalau dilakukan secara istiqomah ya insya Allah akan mencapai tujuannya. Mungkin gitu, Mas. Iya, matur nuwun. Saya tiba-tiba kepikiran begini, Pak Asad. Yang poin ini, winasisnya ini, pendidikan kan sedang begitu itu ingin bagaimana biar lancar. Kira-kira ada nggak alternatif atau jalan lain yang bukan pendidikan formal itu supaya tetap golek ilmu atau tetap supaya ada bahan belajar yang lain begitu loh, Pak. Yang tidak mengandalkan sekolah formal atau mungkin punya sudut pandang yang lain, monggo. Sebelum menjawab, saya kepengen tanya Mas Arsanto, kalau takwim itu dalam bahasa ekonomi artinya apa, Mas? Takwim itu tahun buku ya? Oh, takwim. Tahun takwim itu ada kan? Artinya apa nih? Ini kita bahasa lama sudah jarang dipakai ya. Tapi itu kayaknya artinya ya tahun buku ya. Nah, saya jadi ingat hubungannya tetap dengan tetumbuhan di dalam surat Juz Amma itu surat Juz Amma, kumpulan Juz Amma surat Atin. Demi buah tin, ini terjemahannya kisruh. Demi tin dan zaitun dan demi Sinai dan demi kota yang aman. Baladil amin tentu bukan hanya Makkah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sesungguhnya secara mendasar manusia itu sudah dibekali dengan cara menghitung yang ahsan. Sudah diajari secara residen itu ngitung tahun buku. Kalau orang itu ngitung tahun bukunya itu dengan tertib, dia akan mendapatkan sesuatu. Tapi kalau enggak, tutukannya summa rodatnahu aswala safilin, maka kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, untuk membuktikan siapa yang ahsani takwim, boleh jadi COVID ini adalah asfala safilin. Siapa yang bertahan? Kalau Mas Arsanto tadi menyebut ya pohon jati, karena apa? Dia sudah memiliki satu program untuk menghadapi musim kemarau dengan cara merontokkan daun-daun, menjual aset, mengurangi karyawan atau dan sebagainya. Kecuali
illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang percaya sistem, mengerjakan perbuatan yang bermanfaat, maka bagi mereka balasan yang tiada putus. Nah, mengapa saya menyebut ya ayyuhalladzina amanu itu orang-orang yang percaya sistem? Karena kalau ditanya, semua ilmu itu datangnya dari siapa? Dari Allah kan? Berarti kalau orang yang manajemennya baik itu pakai ilmunya Allah, bukan. Itu sekaligus memperluas pengertian keimanan. Iman bukan harus ditandai dengan sesuatu di dahinya, dengan cara berpakaian dan sebagainya, tetapi bagaimana dia mengimani, mempercayai semua sistem yang berlaku bagi dirinya. Kalau dia seorang pekerja, ya manajemen resiko, manajemen administrasi perusahaannya bagaimana. Kalau dia mengerjakannya baik, ya itu tadi, dia akan mendapatkan imbalan yang tiada putus-putusnya, tidak tergantung musim. Dan itu banyak ayat-ayat yang lain yang memperlihatkan bagaimana orang yang mendustakan hari akhirat akan mendapatkan neraka. Akhirat itu apa? Akhirat itu akhir dari satu session. Kembali lagi ke tahun buku, kalau dalam orang kerja mungkin ada bulan Desember, semua dihitung laba rugi, terus proyeksi ke depannya apa. Maka Allah akan memberikan mereka surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Apa ciri dari sungai itu? Seluruh dunia koneksi air itu. Berarti orang yang manajemennya bagus, sistemnya bagus, mesti koneksinya ombo. Jangan khawatir. Nah, kalau menjawab pertanyaan tentang pendidikan, ya jauh sebelum COVID anak saya sudah banyak yang tidak sekolah. Kalau COVID ini anak saya nomor 1 resmi sudah saya tanda tangani untuk mundur. Karena sudah lebih tidak masuk akal lagi. Absennya cukup dari HP, bangunnya kesiangan nggak masalah. Kemudian gara PR-nya juga pakai WA, tapi bayarnya tidak bisa, duitnya difoto kemudian dikirimkan, tetap tunai. Kan itu pembodohan lipat 7 itu. Lah ya butuh masukan, harusnya rasional. Kalau setiap hari harus ngingu murid, kudune ya disudo didiskon sekolahnya ora kanggo. Dan justru orang tuanya harus diberi insentif karena menggantikan guru. Kalau mau profesional, iya no, bagi hasil no. Separuh kayak gurune, separuh kayak wong tuane, karena sing didik saya kira koso wong tuane. Nah, iya no. Mengapa orang tidak pernah berpikir begitu? Ya karena tidak pernah belajar menjadi asani takwim, ora tahu sinau apa sak kudune sing jenenge sistem ki piye. Dan ini saat yang tepat sebetulnya, karena kalau dulu orang bicara ndak sekolah kan mesti dimungsuhi wong akeh. Sekarang kan alam memaksa sampean tidak sekolah, tapi lebih bodohnya tetap bayar. Lah beda. Piye? Nilai wong pinter sing ndi sing ra pinter sing ndi kan dadi rada gampang-gampang angel to. Wes seragam ora tau dinggo, sepatu ora tau dinggo, ora tau makan sekolah nih biayanya mah tambah. Nah, kalau konsep saya sederhana, sebetulnya belajar itu ya setiap hari kita bertemu dengan orang, bertemu dengan apapun, itu media belajar. Hanya tinggal cara pandang kita terhadap sesuatu itu bagaimana. Gampang banget jane. Angger kowe iki ngajeni saben wong sing mbok temoni jane sudah kamu mendapat limpahan ilmu. Pintu ilmu itu saja. Maka sebetulnya kunci daripada kalau bicara pendidikan, jenis yang paling mendasar itu pendidikan sopan santun, tata krama, akhlak yang baik. Itu kunci. Maka dalam doa pun Allahumma zidni ilman nafi'an, yang terakhir ini jangan lupa warzuqni fahma. Wong nek akeh ngelmune nek ora dikei rezeki pemahaman ya kaya kuwi mau. Wis diembut-embut sekolahe prei ning bayare lipat apa padha kuwi tetep manut. Karena belum diberi rezeki pemahaman. Jangan ngapunten bagi yang masih nyekolahke anaknya. Kalau saya udah lama wis anake rasa sekolah wae. Wah apa meneh iki wis genah kowe dibodoni neh ra sekolah ra apa biaya SPP ra kurang, duit kabeh kok duit semua via online daring dan sebenarnya duit kok isih fisik kudune duit difoto di WA kan yang gurune ini uangnya kan sama-sama daring. Tapi kan tidak ada. Coba iki bener apa ora sing pinter endi sing bodoh endi? Itu kan sudah jadi tumbuhan kerdil,
ijik ditutupi meja. Wes ora kena srengenge ning sik bunga atine. Mungkin ya wong Indonesia ngono kuwi. Matur nuwun. Yang rumahnya jauh, maaf tak undangannya tak foto aja, nggak bisa ke rumah, terus dibalesi amplopnya juga tak foto aja, besok nggak bisa datang, rodok mirip-mirip gitu ya. Finishing aja kalau gitu, langsung ke solusi Mas. Kira-kira apa kaum milenial itu konkret sebaiknya melakukan apa gitu, atau kita ini apakah lagu lama yang kita sempat dendangkan itu tetap nukoni bolo dewe konco dewe, atau ada transformasi apa? Terutama kita ini kan yang masih kecil-kecil, yang kalau tumbuhan untuk mencapai besar kita rodok utopis Mas. Tumbuhannya suket toh harap podo karo jati misalkan begitu. Ya. Jadi kalau yang bisa saya lihat, dengar dan rasakan Mas, itu hari ini tuh mungkin saat yang tepat untuk melakukan banyak hal sebenarnya. Melakukan banyak hal artinya tadi yang masih belajar atau masih bersekolah, khususnya mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan hingga kuliah gitu. Ini juga perlu mengambil banyak hikmah di kejadian pandemi COVID ini. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Munir gitu, bahwa ini menjadi conversation Pak di banyak tempat gitu. Ini udah nggak masuk daring, pulsa, kuota, gini gitu. Bahkan bukan hanya itu Pak, muncul permintaan baru mulai dari urusan laptop Pak. Ini penjualan laptop naik ini, luar biasa, bahkan inden-inden.